Innamas sabilu, sesungguhnya dosa, alalladzina yadlimuna, atas orang-orang yang berbuat aniaya atau dolim, annasa, terhadap manusia. Maksudnya ya kan, kembali kemarin diceritakan kita dibegal, kita melawan, malah kita yang dihukum, kita yang diperkarakan. Jadi gini maksudnya, inamasabilu, sesungguhnya yang harus diperkarakan, ya kan, ke hukum, ya, alalladzina yadlimunan nasa, terhadap orang-orang yang berbuat dolim kepada manusia. Maksudnya kepada orang lain. Itu ya. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi, dan berbuat aniaya di muka bumi ini dengan tidak ada hak. Maksudnya tidak ada alasan, ya kan, merugikan orang lain. Jadi begini maksudnya, dan merugikan mereka terhadap orang lain dengan tidak ada alasan hukum. Ya, tidak ada alasan hukum. Mengganggu apanya, ya kan? Menganiaya, mengganggu darahnya, mengganggu hartanya, dan mengganggu kehidupannya, kehormatannya diganggu. Ulaika, adapun bagi mereka yang berbuat dolim, lahum, maka bagi mereka itu azabun alimun, siksaan yang sangat pedih. Atau begini, siksaan tersebut bihisabi zulmihim wa baghihim, ya, jadi hukumannya sesuai dengan kriminalitas yang mereka lakukan, ya kan? Akhirnya sekarang kata orang-orang bahwa hukum di negeri ini terbalik, runcing ke bawah, tumpul ke atas, sehingga dalam menetapkan hukum itu berbeda, ya kan? Pencuri singkong dihukum seumur hidup. Pencuri ayam dihukum seumur hidup. Sementara mereka yang mencuri yang harganya melebihi batas ayam, batas singkong, melenggang kangkung. Padahal ini aturannya udah ada di dalam Al-Quran. Ya. Siapapun yang melanggar hukum, ya kan, melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka hukumannya mengukur terhadap perbuatan yang dia lakukan, ya, atas kriminal yang dia lakukan, ya kan. Walamal sobaro, dan barang siapa yang bersabar atas apa? Atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang dolim, kita dianiaya. Ya, kita sabar aja sekarang kan, umat Islam dianiaya, sabar kan. Ya, itu. Wa ghafaro, dan memaafkan atas tindakan aniaya tersebut, ya kan?
dimaafkan, udahlah nggak apa-apa. Nah, inna dzalika lamin azmil umuri. Inna dzalika sesungguhnya itu apa? Sabar dan memaafkan atas tindakan-tindakan aniaya yang mereka lakukan. Lamin azmil umur, pasti sesuatu yang sangat hebat. Min azmil umur teh manana teh ya, geus ditenggoran sagitu baloboran ku getih masih kene sabar teu daek ngalawan, ibaratnya begitu ya kan. Udah disakiti, udah bagaimanapun juga dia tidak mau melawan. Ini dari mana sih kira-kira? Apakah kita bisa mendapatkannya, Pak? Di saat kita dianiaya, di saat kita disakiti, akankah kita bersabar? Susah, ya kan? Untuk bersabar dan memaafkan atas tindakan-tindakan mereka, bagi kita itu susah, kecuali dengan pertolongan Allah, ya kan? Nah, cuman ada itu kan orang-orang yang Allah berikan ini semua, ya kan? Walaupun disakiti, walaupun dianiaya, kan? Dia tidak pernah melawan dan tidak pernah mempersoalkan. Siapa? Ya enggak, paling-paling ya para rasul dan para nabi. Rasul dan nabi memiliki sifat demikian, Pak. Sebagai suri teladan terhadap umatnya. Satu contoh, Nabi Muhammad SAW ketika dianiaya oleh penduduk Taif, ya Pak, dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebenarnya hijrah, maksudnya itu, ya kan? Cuman kalau dalam istilah kita memantau, melihat dulu kondisi negeri Taif bagaimana. Ternyata orang Taif telah diprovokasi oleh orang Quraisy. Jika Muhammad datang, usir seperti mengusir anjing buduk, ya. Maka begitu Nabi Muhammad SAW datang ke Taif, ya seperti itu, dilempar, dikejar-kejar seperti ngejar anjing, sehingga Nabi Muhammad dan sahabat ketakutan, akhirnya bersembunyi di sebuah gubuk tempat menunggu orang penjaga kebun kurma, kebun anggur. Nah, dilindungi oleh dia, ya kan? Di saat beristirahat dan bersembunyi, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk menghancurkan, untuk membalas perbuatan daripada penduduk Taif terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi menolak. Kenapa? Karena dia tidak tahu, ya kan? Umatnya bodoh, tidak mengetahui mana yang benar, mana yang buruk. Akibat apa? Akibat provokasi. Kalau tidak diprovokasi mah tidak akan demikian. Maka semua orang yang berbuat zolim itu diawali dengan provokasi, Pak. Ya kan? Begal diprovokasi enggak? Diprovokasi. Apa yang jadi provokasinya? Kebutuhan hidup. Jadi provokasi dia menjadi tukang begal. Rata-rata begitu, ya. Nah, karena Nabi Muhammad SAW memiliki sifat ulul azmi tersebut, maka Nabi memaafkan. Walaupun malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan dan membalasnya, Nabi nolak. Jangan, ya. Enggak, hari ini ayah dan ibunya beriman, mungkin anaknya. Enggak, anaknya, mungkin nanti cucunya, cicitnya, terus sampai ke bawah. Insya Allah Islam akan kembali bangkit.
Islam akan menjadi mayoritas umat di dunia. Itu dengan sifat sabar kita. Maka kita kalau lagi dianiaya, ya kan, maksudnya diprovokasi, kita harus bersabar. Jangan meladeni provokasi mereka. Sekarang kita kan lagi diprovokasi nih. Apa yang saya ceritakan mengenai siapa tuh yang pendeta Saifuddin, ternyata benar Pak. Sekarang dia sengsara di sana, ya kan? Ya, dia sengsara, mesti bekerja Pak, ya kan? Pekerjaan juga susah, serabutan, buat makan. Maka jangan macam-macam dengan agama Islam. Tidak dihukum secara langsung di dunia oleh masyarakat, maka Allah akan memberikan hukuman. Tah model gitu hukuman anak.